Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku. Udah lama gak bikin konten, tapi di sini aku mau coba bikin sesuatu yang cukup panjang ya mungkin. Jadi ini terkait dengan membuat aplikasi full stack dengan sistem monolith, yang dimana itu pakai Vue sebagai front end dan Laravel sebagai back end, dimana itu keduanya akan digabungkan dengan bantuan Inertia JS dan Jetstream. Jadi kita langsung mulai aja. Jadi, nah, apa itu yang kita akan bikin, bentuknya kayak gimana dan maksudnya kayak gimana. Biar aku bikin tampilannya dulu di sini. Bentar ya. Nah, ini tampilannya. Jadi buat secara umum, ketika kita bikin aplikasi, itu kan kita ada yang namanya front. Ini front end. Sesuai juga nulis di sini. Ada front end, terus kita ada back end. Nah, ini ada back endnya. Ini keduanya nanti akan kita bisa gabungkan. Si frontend akan ngirim data, backend akan mengirimkan data. Cuma nanti kita akan fokus nampilin data dulu. Nanti di sini tentunya di backend nanti akan ada integrasi dengan database. Di antara database yang akan nulis sesuatu, backendnya akan nulis sesuatu ke database-nya, atau ya pokoknya interaksi apapun itulah, mau ngebuat atau ngedelete macam-macam. Jadi ini konsep sederhana dari aplikasi kita. Ya tentunya sih ya secara umum aplikasi kayak gini. Nah, ini semua nggak ini semua sih, lebih tepatnya untuk bagian yang ini, yang warnanya aku coba tunjukin di warna coklat deh. Warna coklat ini nanti ini akan ditampilkan dalam satu sistem secara keseluruhan yang disebut sebagai monolitik. Nah, monolitnya apa? Monolit itu kalau misalkan kita kayak ada dua hal yang berbeda, misalkan monolit itu sebenarnya istilahnya ya apa ya? Satu kesatuan yang utuh. Mungkin perbandingannya ada aplikasi yang bukan monolit, tapi mungkin kayak sifatnya microservice, yang dimana si front end sama back end itu nanti akan berinteraksi lewat API. Dan ya mungkin secara general aplikasi yang non monolitik itu akan berinteraksinya lewat API. Buat kali ini kita coba bikin monolitik, karena kenapa? Simple. Dari yang aku udah coba dan aku rasain, aduh ini kenapa kayak gini? Nah gini, tuh simple. Jadi nggak susah kita bikin aplikasi monolitik, karena ya udah tinggal mau bikin apa, front endnya disetting mau apa, back endnya ya udah mau apa, udah nanti akan jadi dan aku digabungin. Nanti kita akan dikasih tahu kalau mau ngirim data pakainya ini ya, kalau nerima data pakainya ini. Udah nggak ada pakai API macam-macam dan sebagainya. Jadi apa ya, rigid lah istilahnya, rigid. Jadi kita bisa terhindar dari kayak misalkan API-nya berubah atau apanya berubah gitu. Ya tentunya ini mungkin nggak berlaku buat semua aplikasi. Mungkin buat aplikasi yang skalanya gede banget dan banyak butuh kebutuhan microservice lain-lain, mungkin monolitik bukan hal yang tepat. Tapi ini kasusnya cocok buat kita kalau bikin aplikasi simple sederhana yang butuh kecepatan development yang tinggi. Ya ini bisa jadi opsi. Terus yang ketiga headset ya, jadi lebih gampang buat kita coba bikin. Nah, dengan itu semua, dari banyak opsi, aku memutuskan buat nyoba nawarkan kita akan bikin pakai Vue dan Laravel. Nah ini si dua ini. Kenapa Vue, kenapa nggak React yang mungkin secara market akan lebih gede gitu kebutuhannya? Simple sih, karena lebih mudah buat dipahamin buat awal kita development kalau kita pakai Vue. Dan juga dari Laravel itu secara default mereka lebih prefer pakai Vue, jadi ya udah kita coba pakai itu. Nah, ini bukanlah opsi yang cuma ini aja yang kita butuhin. Kita butuh yang namanya nanti si
inertia JS, si inertia JS ini. Nah, inertia JS ini sekalian aku tunjukin aja ya. Si inertia JS ini itu apa? Inertia JS ini adalah, nah, inertia itu buat yang akan gabungin kita si front end sama back end. Nah, jadi kita nggak perlu pakai API. Nah, ini without building an API. Jadi kita pakai ininya, kayak semacam kelas dari inersianya sendiri gitu. Jadi inersia itu semacam kayak kumpulan kelas yang dimana kita bisa manfaatin kelas itu buat gabungin backend sama front end. Nah, kayak gitu. Dan ini spesifik buat Laravel, tapi front endnya bisa Vue, bisa React, bisa lain juga, aku belum ngecek sih, tapi kayak gitu. Nah, itu ya. Ini. Dan biasanya juga buat ini itu nanti kita bisa tambahkan jet stream buat opsi lebih lengkapnya yang lebih enak lagi. Jadi ketika kita install Inertia JS, biasanya sih aku pakainya Jetstream. Jadi dengan kita install Jetstream itu udah satu paket apa yang akan ditambahkan ke dalam aplikasi Vue Laravel kita. Jadi pertama misalkan kita install Laravel dulu, kedua nanti kita install si Jetstream-nya. Jetstream nanti akan ngebantu kita buat nginstalin sisanya selain Laravel, mulai dari Vue, Inertia.js, terus juga ada Tailwind, terus pokoknya semua yang kita butuhin termasuk autentikasi. Itu semua udah disiapin, tinggal kita install, udah jalan. Kayak gitu. Oke, jadi caranya kita mulai. Ya, sebenarnya aku udah bikin kodenya, cuman aku mau nunjukin prosesnya dari awal ya, karena ya balik lagi aku udah mau tadi bilang mau bikin tutorial yang agak panjang. Kita bikin composer ya, kita run composer kita untuk install aplikasi. Composer create laravel /laravel to app2. To do app2 kenapa? Karena aku udah bikin aplikasi to do app1. Nah, sambil ini install, jadi nanti setelah Laravelnya keinstall, kita akan install si Jetstream-nya. Sambil paralel nungguin, kita lihat Jetstream kayak gimana ya tampilan itunya, Laravel Jetstream. Nah, ini. Nah, Laravel Jetstream itu kayak semacam starter kit yang bisa kita manfaatin buat install. Nah, ini ada Inertia plus Vue. Nah, ini menurut aku udah enak banget nih, udah ada Tailwind nih, ada Vue, semuanya udah jadi, tinggal kita pakai manfaatin. Nah, Inertia plus Vue. Nah, kayak gini, kita cek lagi kode kita, udah, kita ke cd to do app2. Nah, cd to do app2, sekarang kita masih buka composer, require Laravel, terus kita tambahkan Jetstream. Nah, jadi akan install kayak npm apa ya, bukan npm install, masih get package-nya dulu lah, nyiapin. Oh, kita butuh si Jetstream-nya nih, siapin dulu. Ntar disiapin. Nanti kalau udah kita akan running lewat PHP Artisan buat nginstal si Jetstream-nya. Kayak gitu. Nah, kalau udah ada kayak itu enak kan, kita nggak perlu banyak susah-susah. Nah, kita tungguin. Oke, terus kita ke PHP Artisan PHP Artisan Jetstream install. Oke. Nah, ini sekarang bentar, aku mau pastiin dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada opsinya. Oh, apa yang mau diinstal nih? Apakah kita mau install Vue with Inertia yang nanti akan disiapin, atau kita mau pakai Liveware? Liveware tuh hal lain lagi, tapi konsepnya ya tetap mirip lah. Cuman buat kali ini kita akan pakai Inertia. Nah, ini kita pilih Inertia. Nah, ini ada tambahan itunya juga. Misalkan, oh mau nambahin ini nih, juga bisa disiapin tuh. Kita pilih none, terus ini kalau ini testing, oke. Creation created successfully. Nah, kayak gini.
Nah, oke. Nah, ini udah jadi. Sekarang nextnya kita nanti tinggal setup buat si aplikasi kita. Oke, mungkin aku akan tunjukin aplikasi yang udah jadi kayak gimana ya. Oke, ini udah semua sih harusnya yang kita perlu install. Ini buat aplikasi kita. Jadi pertama yang perlu kita siapin adalah environment kita. Kita bikin database ya, karena kita bikin aplikasinya full stack ya. Bikin database. Ini aku pakai MySQL. Kita bikin sini create database, terus nanti setting apa, Jetstream misalnya, terus nanti kosong nih awalnya, kosong. Terus nanti di sini kita setup dengan kondisi yang sama nih. Misalkan MySQL ini localhost, portnya pastiin MySQL atau apa, database-nya samain, username sama passwordnya samain juga. So kalian, ini passwordnya aku sengaja kosongin biar gak ke doxing ya. Nah, ini oke. Terus setelah itu kita ke bagian bagian web. Nanti di sini di webnya itu kita bikin routing seperti kita bikin routing di Laravel gitu. Jadi kita bikin route get. Misalkan aku mau bikinnya nanti kalau misalkan halaman websitenya slash apa, nanti akan kebuka nih. Terus kita spesify controllernya apa. Terus itunya di function apa. Yang di sini ini apa sih ini? Nah, terus nanti di sini kondisinya kita belum bikin nggak apa-apa, terus nanti ya tinggal running aja, bikin kontrak controller tuh komennya ini php artisan make controller, terus kontrak controller resources. Nah, ini resource kita run, nanti akan kebikin si controllernya ini. Mulai dari sini sesuai nama yang kita pengen, nanti akan dibikin juga nih, ada index, create, store, pokoknya controller, terus ada function-functionnya gitu. Terus nanti di sini, nah ini tinggal kita bikin sesuai dengan yang udah kita specify di sini view-nya. Kayak aku mau bikin ini kontrak, nanti di index-nya atau mungkin di lainnya juga nggak masalah. Ini aku di index, oke. Terus next-nya adalah, nah nanti kita akan manggil si view kita, si view, bukan si model kita yang akan terkonek ke database. Jadi sini mana sih tadi? Ini penting juga sih sebenarnya, dan aku sering kelewatan juga buat menjelasin. Jadi di backend itu ada yang namanya model. Si model ini tuh harus terintegrasi atau nyambung sama si tabel yang ada di database kita. Oke, jadi kaitannya itu model sama table. Model table. Jadi kalau misalkan ini di sini mana lagi? Ini di sini ada table. Ini harus disambungin nih. Jadi misalkan ada table namanya kontrak. Nah, ini model kontrak ini harus nyambung. Nah, kayak gitu. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Penting juga nih. Jadi di sini, misalkan nanti di sini kita nanti running nih. Kayaknya ada make model, terus kita bikin model, nama modelnya itu bebas sebenarnya. Cuman buat konvensi penamaan biasanya dibikin sama. Udah ada bedanya sedikit, kita bantu jelasin. Model si apa sih tadi, kontrak. Kita bikin kontrak, terus kita run, nanti akan kebentuk kayak gini. Ininya belum ada kayak gini, jadi akan kebentuk kayak gini. Nah, kodenya sederhana tapi kok bisa ini nyambung. Nah, ini jadi kalau konvensi dari Laravel itu biasanya akan otomatis detect dari namanya. Misal si ini kita bikin modelnya kontrak biasa gini ya. Nanti dari sisi Laravel akan ngecek nih, ada nggak table di database itu table contracts. Jadi C-nya kecil, belakangnya ada S-nya, contracts. Jadi itulah yang akan jadi pengecekan dari si Laravelnya buat otomatis. Nah,
seringkali kita lupa nih sama konvensi itu. Jadi ya kadang kelupaan, ya tentunya itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita bisa mastiin buat nge-mappingin pakai ini. Kita bikin protected table contract. Nah, kita bikin, nanti harusnya akan nge-mappingin, nyarinya bukan ke contracts tapi ke contract yang kita butuhin. Nah, misalnya kalau misalkan ini table yang namanya lain juga, ya ini akan disamain juga gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, jadi kita udah bikin model contract yang akan udah kehubung sama table kita. Nextnya kita kalau misalkan ada kebutuhan mau manggil sesuatu dari table kita, table contract ya lebih tepatnya, kita jangan panggil lewat misalkan di sini ya. Ini misalkan penyakit lama aku sih. Ini DB table, terus nanti akan apa gitu, terus nanti di query apa get apa gitu. Bisa, cuman akan sangat capek buat itunya. Mungkin ada case, mungkin ternyata ke belakangnya tabelnya udah ada, terus ada tambahan kolom, terus kolomnya gak update, ya itu sempat kejadian. Cuman tetap prefer aku disarankan pakai model biar lebih enak dilihat dan lebih gampang maintainnya gitu. Jadi karena kita udah bikin, terus kita nanti bisa tulis nih kontrak ini, misalkan kondisinya kayak gini ya, awalnya kayak gini, terus nanti kita bikin get, terus contract all, oke. Nextnya ini sebenarnya belum ada, nanti kita bikin return inertia. Nah ini inertia render. Nah ini yang akan menampilin data yang kita ambil dari database ke front end-nya. Si ini kontraknya ini, si kontrak ini itu sebenarnya ada komennya, ada macam-macam, ada apa, ada get, ada lainnya. Ini kita pakai all buat ngedapetin semuanya. Jadi di sini kalau misalkan kita cek itu nanti ya cuma akan nge-specify data yang ada di sini. Nah, sekarang kita tinggal nge-passing ke front end-nya. Si front end-nya itu kita pakai bantuan si inersianya ini. Tadi yang aku maksud, si inersianya kita nggak perlu pakai API atau apapun. Kalau kita pakai API, kita harus ini misalkan harus pakai Axios atau apa, bukan Axios itu buat front end. Pakai apa? Line buat nge-call API-nya, nge-post submit atau apa itu. Nah, kalau ini kita cukup pakai inertia render, terus kita specify view front end-nya dia apa, terus data yang dipassing apa. Nah gitu. Pertama kita tulis saja dulu, bebas. Misalkan aku mau nanti bikin view-nya namanya view.view. Terus aku tulis view ini. Terus nextnya aku akan ngepassing si datanya tadi. Nah, kebetulan aku namanya get. Terus ininya variable get. Nah, di sini inilah apa enaknya pakai Inertia.js. Di sini kita cukup pakai bantuan dari si props. Nah, ini props istilah yang kita pakai di view. Props itu apa? Props itu ya kayak semacam apa ya istilahnya? Kayak variabel penghubung lah yang bisa kita pakai buat komponen dari satu komponen lain. Misalkan aku punya komponen A, terus aku punya props, misalkan data data input. Terus aku input namanya Jaya. Nanti di dalam komponennya itu si propsnya ini nanti akan dimanfaatin. Oh, si props ini akan dibaca. Tadi ada inputnya Jaya. Oh, itu mungkin akan di display sebagai apa? Sebagai mungkin header atau mungkin atau apalah gitu. Intinya buat ngepassing data aja. Nah, itu buat front end ke front end. Dengan Inertia.js, si inersianya render ini juga akan ngebantu. Bisa nih, si props ini kita pakai buat ngepassing data dari back end ke front end. Gak cuma dari front end ke front end, tapi juga dari back end ke front end. Terus nanti displaynya ke view. Agak susah namanya. Nah, kayak gitu. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita nextnya tinggal ke sini, ke view-nya. Nah, kalau struktur PHP
Laravel itu kita ke resource, terus ke JS, page, terus nanti kita bikin page-nya di sini. Kita view, terus kita specify nih. Nah, di sini ini mah biasa, sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting itu di sini ya, script export default props. Nah, tadi yang aku maksud. Kalau misalkan kita di view itu biasanya kita nge-specify propsnya kayak gini, terus nanti kita misalkan di sininya mungkin apa ya, mungkin sini kita akan bikin view. Nah, ini akan kita import view, terus nanti ada parameternya propsnya sih apa tadi, kontrak, si kontrak, terus nanti akan itunya misalkan nama atau itu pokoknya apapun itu yang mungkin kita passing. Nanti di sini nanti akan jadi variabel apa si propsnya ini akan menerima variabel dari si sininya ini passing, ya udah nanti akan ditampilin di sini gitu. Cuman buat kasus ini kita nggak ada kaitannya sama front end, tapi kita langsung dari back end. Jadi si kontraknya ini harusnya akan menerima data dari si ini kontrak all, ini udah nampung semua data kita, terus kita passing ke dalam sini. Nah, ini juga kita iterasiin gitu. Jadi misalkan si ini mana sih tadi, nah ini data-data ini itu nanti akan ke iterasi. Ada ID, name, model, price. Ini ada ID, name, model, price. Ini ya udah. Nanti jadinya kayak gini kodenya. Nah, ini ada test, terus ini akan muncul si hasil dari variabel get yang kita passing lewat props-nya si contract. Nah, ini satu. Kedua, kita bikin juga nih tabelnya yang lebih cantik buat ngebuktiin, oh ini si objek ini tuh bisa dipakai nggak sih? Bisa aja dong. Nah, ini kita bikin, kita passing kayak gini. Kayak gitu. Jadi sesederhana dengan kita memanfaatkan si props-nya ini. Tuh. Yang mungkin akan jadi apa sering crunch itu ya si lagi-lagi props ini nanti nggak akan cuma dipakai buat kita passing dari back end ke front end, tapi juga seringkali mungkin kita akan passing dari front end ke front end. Mungkin kita rancu, kita kayak nge-specify si itemnya ini propsnya itu ada apa aja, itu kadang kita lupa, ya itu nggak masalah. Nah, nextnya nanti mungkin akan kita coba buat bikin gimana cara ngepassing dari front end ke back end nih, kebalikannya nih, nyimpen data. Tentunya konsepnya mirip, cuman ya mungkin ada sedikit adjustment yang perlu kita lakuin, kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Nggak tahu ini udah berapa menit ya. Sudah 3 menit, nggak terlalu lama ya. Harapannya sih aku nggak pengen lama-lama, karena aku pengen jelasin apa aja sih yang perlu dilakuin. Nanti dari masing-masing apa yang perlu dilakuin bisa nih kita jabarin. Oh ternyata buat ini kita bikinnya kayak gini, maksudnya kayak gini, gini. Tapi yang konsep utamanya udah aku jelasin semuanya. Nah itu, jadi ada perlu bikin model, bikin controller, terus bikin itunya database yang terus kita gabungin nih si model sama database-nya, yang menurut itu penting banget. Baru kita panggil si metode dari si function si kelas inertia JS-nya itu buat ngepassing dari data backend ke frontend. Itu aja sih. Oke. Itu dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya atau kapan.